Pada ilmu hakikat 11 bagian ketiga, kita sudah belajar bagaimana kebodohan menjadi sesuatu yang melekat pada spesies kita, Homo sapien. Nah, topik kali ini saya mencoba menjelaskan bagaimana sih kita bisa tahu A menyebabkan B. Ya, artinya bagaimana kita bisa tahu misalnya apakah rokok menyebabkan kanker. Bagaimana kita tahu bahwa masjid tidak hancur diterjang tsunami karena dijaga oleh Tuhan atau karena yang lain? Atau bagaimana bisa tahu bahwa doa-doa kita dikabulkan Tuhan atau karena kebetulan? Ya, jadi kita mencari A menyebabkan B itu bagaimana caranya? Ingat, kita sudah belajar di ilmu hakikat 11 tadi. Dalam hal sesimpel ini saja, manusia tidak dapat berpikir benar. Karena itu, berpikir pun perlu dituntun dengan rasionalitas dan bukti-bukti empiris. Atau dengan kata lain, dalam berpikir pun manusia haruslah dibimbing dengan metode yang benar agar tidak berantakan. Saya coba mengambil analogi rokok. Karena analogi ini mudah dimengerti. Misalnya, kita ingin membuktikan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker. Apa yang pertama kita lakukan adalah menyusun penyebab-penyebab yang mungkin. Karena ini hal yang tidak dapat terlihat langsung nih ya. Tidak seperti saat kita menendang bola. Bola bergerak ya karena ada penyebab langsung yang terlihat, yaitu kaki kita yang menendangnya. Nah, kemudian kita coba untuk cari tahu nih, apa saja penyebab kanker. Misalnya kita kumpulkan. Pertama mungkin genetik ya. Genetik misalnya dari keturunan-keturunan di atas ada yang cenderung untuk terkena kanker. Kemudian gaya hidup ya. Gaya hidup misalnya jarang berolahraga, males-malesan dan lain sebagainya. Terus kemudian makanan atau karsinogenik ya. Makanan misalnya mengandung boraks dan lain sebagainya kan menyebabkan kanker nih ya. Kemudian lingkungan yang kotor misalnya polusi ultraviolet juga bisa ya. Kemudian terakhir yang ingin kita masukkan, kita uji adalah rokok itu sendiri. Nah, karena kita tidak dapat melihat secara langsung dalam banyak hal, tidak dapat melihat secara langsung apa yang menyebabkan kanker ya. Atau kita tahu bahwa penyebab kanker itu banyak. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan uji dengan memilahnya. Kita harus mengumpulkan data dalam bentuk statistik dan bukan dalam bentuk yang satu kejadian. Hal ini penting bila A kemudian terjadi B, dan kemudian pengulangan dilakukan A terus B, dan lagi terjadi A kemudian B, maka kita dapat mengambil kesimpulan kasar A menyebabkan B. Data yang harus kita dapati bukan dalam bentuk satu bukti saja atau satu kejadian saja. Lalu biasanya bila kita mengumpulkan suatu data nih ya, kita akan mendapati bahwa data tersebut membentuk pola lonceng, G-square, eksponensial, dan lain-lain lah ya, tergantung data apa yang kita ingin kumpulkan. Dalam hal rata-rata nih, data yang banyak itu akan cenderung mendapati penurunan terhadap rata-rata. Kita akan melihat sebaran data yang berbentuk lonceng. Kita biasa menyebut lonceng Gauss. Misalnya tinggi badan. Kita akan lihat ada orang yang tingginya 60 cm. Ada ya, kecil gitu ya. Hanya saja jarang. 80 cm jarang, tetapi lebih banyak dibandingkan 60 cm jumlahnya. Demikian pula 100 cm jumlahnya masih sedikit tetapi lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya, yaitu 60 cm dan 80 cm. Sampai terus kalau kita urutkan terus ya, sampai pada rata-rata untuk orang Indonesia adalah 165 cm hingga 175 cm adalah tinggi badan rata-rata. Nah, jumlah mereka ini paling banyak. Kemudian kalau kita mau naik lagi ya, naik
tinggi badannya 180 cm misalnya, tentu saja ada orang setinggi itu ya, namun lebih sedikit dibandingkan rata-rata. Dan terus sampai 200 ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya, itu 175 dan 180. Lagi kalau kita mau naik sampai tinggi 300 cm ada, tapi sangat jarang ya, jumlahnya semakin kecil, sama seperti roundtable itu ya, jumlahnya semakin kecil. Inilah yang kita sebut lonceng. Contoh lain nih, misalnya dalam hal rata-rata ya, contoh lain ya, misalnya kekayaan nih. Orang miskin ya, paling miskin dengan penghasilan yang sangat kecil, tidak bisa makan dan mati kelaparan ada ya. Namun jumlahnya untuk di era saat ini, era kapitalis saat ini kan sedikit, sangat sedikit ya. Nah, ke atas sedikit dengan penghasilan lebih banyak ya, maksudnya miskin aja misalnya di bawah 1 juta ya ada ya, jumlahnya pun lebih sedikit, lebih banyak ya dari yang sangat miskin dan mati kelaparan ya. Terus kemudian masuk ke orang sederhana nih, orang-orang sederhana penghasilan 3 juta, sampai 5 juta, sampai 6 juta, 8 juta nih. Orang-orang sederhana ini yang merupakan rata-rata nih, rata-rata di Indonesia ya. Sedikit di atas rata-rata tentu saja ada ya. Misalnya orang-orang yang udah kerja di BUMN dan sebagainya. Semakin kaya lagi juga ada nih, namun jumlahnya juga semakin sedikit nih, mulai berkurang ya, macam-macam pejabat, mobil udah mulai Mercy ya. Semakin kaya lagi ada. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang crazy rich nih ya, macam Bill Gates, Elon Musk, dan jumlahnya paling hanya 1% ini, sangat langka ya. Ini semua diplot dalam data akan berbentuk lonceng Gauss. Nah, itulah tadi contoh-contohnya ya. Nah, tergantung bagaimana kasus ya, setiap data yang kita uji harus sesuai dengan model grafiknya ya. Oke, cocok sampai di sini. Nice. Kemudian setelah kita mengumpulkan data-data tersebut, misalnya tadi adalah berhubungan dengan rokok ya, kita mendapati bahwa orang yang merokok terkena kanker tersebut jumlahnya kita bandingkan misalnya dengan orang yang merokok tetapi tidak terkena kanker. Pengumpulan data tersebut akan membentuk grafik-grafik tersebut. Nah, kita anggap saja bahwa grafiknya adalah lonceng Gauss. Anda harus tahu, ada bagian penolakan di sini. Artinya, bila memang merokok dapat menyebabkan kanker, maka rata-ratanya pastilah lebih besar daripada yang tidak terkena kanker. Dan ia masuk dalam selang penerimaan. Sedangkan bila ia merokok namun tidak terkena kanker, ia masuk dalam selang penolakan. Tergantung bagaimana kita membandingkannya. Nah, ada juga rumusnya di sini ya. Tapi kita nggak akan ngebahas lebih detail, nggak usah pakai rumus-rumusan ya. Semakin banyak variabel yang terjadi pada diri seseorang, maka akan semakin mungkin orang tersebut terkena kanker. Variabel-variabel di sini maksud saya adalah variabel yang menyebabkan kanker, oke? Bila ia merokok nih, hidup dalam lingkungan polusi, genetik buruk, atau ada orang tua yang terkena kanker, dan gaya hidup dan makanan yang dimakan buruk, kemungkinan orang tersebut terkena kanker sangat tinggi. Semakin berkurang variabel-variabel di atas terpenuhi, maka semakin berkurang resiko untuk terkena kanker. Kejadian merokok terkena kanker pastilah masuk dalam kejadian rata-rata yang berjumlah besar. Sedangkan merokok tetap sehat pastilah berjumlah sedikit. Bila tidak, maka hipotesis atau dugaan kita tentang apakah merokok dapat menyebabkan kanker salah. Kejadian orang merokok tetap sehat hingga usia sangat tua akan menjadi selang dalam daerah penolakan. Ini harus berjumlah kecil. Ada namun kecil atau sangat kecil. Possibility ini terjadi karena mungkin saja ia memang merokok namun memiliki genetik yang cukup baik dalam menahan kanker, dan atau variabel-variabel lain juga tidak mendukung untuk menyebabkan kanker.
Perlu diketahui bahwa selang pengecualian ini pastilah ada. Karena ada saja orang yang merokok tidak terkena kanker, bahkan berusia 100 tahun tetap sehat. Ini menjadi data atau kejadian yang jarang terjadi. Sama seperti orang yang sangat kaya atau sangat tinggi dalam kasus rokok, karena begitu banyak penyebab kanker, hal inilah yang masuk dalam selang error. Yang sering orang awam salah adalah kita sering mencari-cari data yang kecil ini dalam selang penolakan ini, ya, untuk mendukung argumen kita. Seperti si Ebi merokok tapi nggak kena kanker. Itu si Keromi udah 70 tahun merokok nggak apa-apa. Kita sering mencari-cari si error ini atau data yang dalam selang penolakan ini untuk mendukung keinginan kita, karena kita ingin benar. Dengar kata-katanya, kita ingin benar. Udah kita bahas di ilmu hakikat sebelumnya bahwa manusia tidak dapat berpikir, dan ini terjadi lagi karena kita merasa tenang dengan tetap merokok dan menganggap penelitian tersebut salah. Ini sebenarnya kesalahan yang sangat sering terjadi. Mereka menyebarkan kesalahan dan kebohongan tanpa mereka menyadarinya. Dalam kasus global bisa mengakibatkan dampak yang parah, seperti kasus hoax dan terorisme atau peperangan. Ya, benar parah. Seriously, what the fuck are you doing? Mungkin lain kali kita akan bahas hal ini. Sama seperti masjid yang tidak hancur karena tsunami, kita mengambil satu kejadian untuk mendukung iman kita. Namun, begitu banyak sebenarnya masjid yang hancur karena gempa dan tidak dijaga Tuhan. Kita tidak mau melihatnya karena kita ingin benar. Demikian pula dengan doa, satu kali terkabul kita sebut Tuhan ada, namun jutaan kali kita berdoa tidak terkabul, itu seperti angin lalu. Nggak bisa bro, kita bilang itu ujian, itu mungkin nggak baik, dan ujung-ujungnya dibalas di akhirat. Lah terus bagaimana kalau kita bandingkan dengan menyembah patung? Dan kita juga bisa beralasan dengan alasan yang sama seperti yang saya katakan tadi. Mending nyembah kerang ajaib SpongeBob aja bro, pasti dikabulin. We have this! How can that possibly help us? Squidward, we must never question the wisdom of the Magic Conch. The club always takes its advice before we do anything. Oh, Magic Conch Shell, what do we need to do to get out of the kelp forest? Nothing. The shell has spoken! Nothing. We can't just sit here and do nothing. Huh? Dude, we're falling right out of the sky! We gotta drop the load! Praise the Magic Conch! Kalau Anda belum terima, coba turun lagi di ilmu hakikat 1 ya dari video ini. Teruskan ke ilmu hakikat 2, dan kalau berani, terus ke ilmu hakikat 3. Anda akan benar-benar paham dengan apa yang saya maksud di sini. Bila Anda naik step by step, akan ada semacam klik di otak Anda sehingga Anda akan mengerti yang saya maksud. Atau Anda akan menonton video ini dengan kesadaran yang berbeda. Tentang masjid dan doa akan kita bahas di ilmu makrifat lebih detail lagi. Untuk ilmu hakikat 13 ini saya pikir cukup sampai di sini. Nah, jadi teruslah pada channel ini. Karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.